Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar itu semuanya? Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan episode dakwah kepada Raja Muqawqis. Berikut surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Muqawqis, sang Raja Mesir. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Muqawqis, Raja Kip Mesir. Salam sejahtera bagi orang yang mengikuti petunjuk yang benar. Amma ba'du. Anda saya ajak memeluk agama Islam. Peluklah agama Islam, Anda tentu selamat. Bila Anda memeluk Islam, Allah akan melimpahkan pahala kepada Anda 2 kali lipat. Bila Anda menolak, maka Andalah yang menanggung dosa semua orang Kip. Hai para ahlul kitab, marilah kita sama-sama berpegang pada kalimat yang satu dan sama antara kami dan kalian, bahwasanya kita tidak menyembah selain Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun juga. Dan janganlah yang satu di antara kita menjadikan yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Namun, jika mereka menolak, maka katakanlah, saksikanlah bahwa kami ini adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Muqawqis adalah penguasa Iskandariyah atau Alexandria, merangkap sebagai gubernur jenderal kerajaan Bizantium di Mesir. Mengenai nama aslinya, para ahli berbeda pendapat, lebih-lebih mengenai nama panggilannya. Penulis sejarah bernama Abu Saleh menyebutnya dengan nama Jarits bin Mina al-Muqawqis. Sementara itu, Ibnu Khaldun mengatakan ia seorang Kip atau Mesir, sedangkan Al-Muqrizi menamainya Al-Muqawqis Ar-Rumi. Terdapat catatan di mana ada seorang penguasa Iskandaria yang bernama John the Almoner lari ke Kiprus pada saat Persia menyerang Mesir. Ia meninggal dunia di sana. Sebagai penggantinya, Kaisar Heraklius mengangkat seorang yang bernama George. Kemudian George inilah yang oleh orang Arab disebut dengan Jarits bin Al-Muqawqis. Penulis sejarah lainnya yaitu Alfred Butler menyebut bahwa Al-Muqawqis adalah sebuah gelar bukan nama. Alfred Butler mengaitkan nama Al-Muqawqis dengan nama orang Kip, penduduk asli Mesir sebelum Islam. Ada kemungkinan ia adalah seorang pemimpin agama yang menerima kekuasaan sebagai pemimpin Mesir sekaligus sebagai kepala gereja Malkan pada masa Persia masih menguasai negeri Mesir. Apabila menilik dari tahun peristiwanya, bala tentara Persia meninggalkan Mesir pada tahun 627 Masehi. Tetapi dokumen perjanjian perdamaian dengan Romawi baru ditandatanganin pada tahun 628 Masehi. Sangat besar kemungkinan surat Rasulullah SAW kepada Muqawqis diterima olehnya pada masa ketika penguasa Mesir belum terikat sepenuhnya oleh kekuasaan Bizantium. Oleh karenanya, Rasulullah SAW menyebutnya Azimul Kip atau Raja Mesir. Muqawqis menerima baik surat Rasulullah, bahkan membalasnya dengan ramah dan mengirimkan hadiah berupa 2 orang hamba sahaya kepada beliau. Salah satu di antaranya bernama Maria Al-Qibtiyah yang kemudian menikah dengan Rasulullah SAW dan melahirkan Ibrahim bin Muhammad SAW, namun wafat dalam usia masih kanak-kanak. Kondisi negeri Mesir pada waktu itu termasuk dalam jajaran negeri-negeri jajahan Bizantium yang mempunyai banyak sumber kekayaan, tanahnya subur, hasil bumi melimpah dan banyak pula penduduknya. Bahkan Mesir berlaku sebagai salah satu pemasok utama bahan makanan ke Konstantinopel. 14 tahun setelah Muqawqis menerima surat Rasulullah SAW, pasukan muslimin di bawah pimpinan Amr bin al-As berhasil merebut negeri Mesir dari tangan Bizantium, yaitu pada tahun 640 Masehi. Dalam suratnya kepada Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab, Amr bin al-As menggambarkan negara Mesir sebagai negeri yang tanahnya berwarna kuning, memerah-merah, pepohonannya kehijau-hijauan, panjang wilayahnya sejauh perjalanan sebulan dan luasnya sejauh perjalanan 10 hari. Ketika ia menghitung jumlah penduduknya yang terkena kewajiban membayar jizyah, ternyata mencapai angka lebih dari 6 juta orang, termasuk orang-orang Romawi yang jumlahnya lebih dari 100.000 orang. Dalam suratnya yang dikirimkan kepada Amirul Mukminin, Amr bin al-As antara lain mengatakan, "Aku telah menaklukkan sebuah negeri yang tidak dapat kusebut semua yang berada di dalamnya, kecuali yang kulihat yaitu 4.000 bukit,
4.000 tempat pemandian, 40.000 orang Yahudi, dan 400 tempat hiburan kaum bangsawan. Kalimat-kalimat demikian itu semata-mata bermaksud menggambarkan betapa besar kesejahteraan negeri Mesir. Jika ditarik dari awal mula negeri Mesir, era Fir'aunlah yang mungkin tercatat menjadi periode prasejarah. Beberapa peninggalan sejarahnya masih bisa kita saksikan hingga saat ini. Banyak kisah beberapa nabi Allah yang berkunjung, maupun yang tinggal dan berdakwah di sana. Sebut saja Nabi Idris alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Inilah yang membuat Mesir menjadi julukan negeri para nabi. Bahkan dikabarkan di Mesirlah lokasi makam Nabi Saleh alaihissalam. Peradabannya yang tinggi disertai potensi geografis dan budaya yang dimilikinya membuat negeri Mesir segera bersinar ketika Islam masuk ke sana. Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan Amr bin As menjadi amir atau gubernur di sana dan menjadikan Fustat atau daerah dekat Kairo sebagai pusat pemerintahan. Pada masa-masa selanjutnya, Mesir berada di bawah pemerintahan dinasti seperti Umayyah, Abbasiyah, Tulun, Iksid, Fatimiyah, Ayyubiyah, dan Mamluk. Pada masa sesudahnya, Mesir menjadi bagian dari kerajaan Turki Ottoman. Masa kejayaan Islam di Mesir terjadi pada masa dinasti Fatimiyah ketika ibu kota pindah ke Kairo dan Universitas Al-Azhar didirikan. Di bawah dinasti Fatimiyah, Kairo mencapai kejayaan sebagai pusat pemerintahan. Dinasti ini menorehkan kegemilangan selama 200 tahun. Wilayahnya mencakup Afrika Utara, Syria, pesisir Laut Merah Afrika, Palestina, Suriah, Yaman, dan Hijaz. Kairo pun tumbuh sebagai pusat perdagangan di kawasan Laut Tengah dan Samudra Hindia. Sementara itu, ibu kota Mesir sebelumnya Fustat menjadi bagian dari wilayah administratifnya. Pada era itu pula, Kairo menjelma menjadi pusat intelektual dan kegiatan ilmiah baru. Bahkan seperti tertulis dalam Ensiklopedia Islam, pada masa pemerintahan Abu Mansur Nizar al-Aziz, Kairo mampu bersaing dengan dua ibu kota dinasti Islam lainnya, yakni Baghdad di bawah dinasti Abbasiyah dan Cordoba sebagai pusat pemerintahan dinasti Umayyah di Spanyol. Seperti halnya dinasti Abbasiyah dan Umayyah yang mampu membangun istana, dinasti Fatimiyah pun mampu mendirikannya. Tak hanya istana, ketiga dinasti yang berada di tiga benua berbeda itu pun berlomba membangun masjid. Dinasti Abbasiyah di Baghdad mempunyai Masjid Samara, dinasti Umayyah membangun Masjid Cordoba, dan Fatimiyah memiliki Masjid Al-Azhar. Di bidang administrasi negara, Fatimiyah pun menorehkan sesuatu yang patut ditiru oleh para penguasa di era berikutnya, termasuk di era modern saat ini. Dalam merekrut pegawai misalnya, pemerintah Fatimiyah menggunakan kecakapan dibandingkan pertalian keluarga. Artinya, mereka menjauhi praktek yang disebut masyarakat modern sebagai nepotisme. Semangat toleransi pun dikembangkan. Pada akhir masa kejayaan Fatimiyah, Kairo hampir saja jatuh di bawah penguasaan tentara Perang Salib. Beruntung, Panglima Perang Salahuddin al-Ayyubi berhasil menghalaunya. Sejak itu, Salahuddin mendeklarasikan kekuasaannya di bawah bendera dinasti Ayyubiyah selama 75 tahun. Kairo kemudian diambil oleh dinasti Mamluk. Demikian akhir cerita Tatitu hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.